Berjamaah, itulah tadi video di masa sebelum pandemi dan sesudah pandemi. Mudah-mudahan kita bisa kembali beribadah umroh dengan aman dan lancar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah para jamaah sekalian, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Direksi PT Armina Reka Perdana yang akan disampaikan oleh Ibunda Hajah Darneli Guril selaku Direktur Utama PT Armina Reka Perdana. Untuk itu, waktu dan tempat dipersilahkan. Ibu, mohon maaf suaranya, Ibu. Belum? Oke. Assalamualaikum. Ya, sudah, Mas? Oh iya, udah, Bu. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Sudah, wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dalam meeting ini lewat StreamYard yang online lah ceritanya. Ya, bersyukur kepada Allah sampai hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan. Mudah-mudahan tidak satupun di antara kita yang kena cobaan corona. Saya bersyukur sekali lagi, alhamdulillah Armina Reka sudah memberangkatkan jamaah umroh dalam masa setelah pandemi. Ya, nanti pulangnya dari beliau pulang itu kita akan evaluasi apakah kita akan segera mengirim atau kita masih menunggu dan melihat. Gitu. Salawat dan salam marilah kita panjatkan ke hadirat junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan mudah-mudahan nanti kita mendapat syafaat dari beliau di hari kelak nanti. Gitu. Bapak Ibu, saya kenapa acara ini dibuat gitu. Yang jelas pertama tujuannya adalah untuk membangun silaturahmi sesama leader, sesama karyawan dan siapapun itu yang ikut di acara ini. Mudah-mudahan acara ini bisa menginspirasi kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Itu tujuannya. Nah, harapannya semoga ke depannya acara ini sebetulnya kita sudah rencanakan. Kita berharap mudah-mudahan acara ini akan kita langsungkan setiap minggu sekali. Nah, mohon doanya supaya acara ini bisa berlangsung dengan baik dan memberi manfaat buat orang banyak. Bapak Ibu, masih dalam suasana Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak bicara ulang tahunnya, tidak, tapi kita mengingat. Nah, harapannya kita mengingat itu adalah kita berharap dan kita harus mencintai Nabi besar Muhammad SAW. Cinta itu bukan cuma ucapan, tapi ada perbuatan. Gitu. Nah, tujuannya perbuatannya itu yaitu dengan selalu mengingat, selalu menebarkan sunnah-sunnahnya Rasul. Makanya hari ini kita buat acaranya, temanya meneladani cara bisnis Rasulullah, gitu kan? Cara bisnis Rasulullah. Kenapa pilihnya Bu Rasulullah? Kalau zaman sekarang kan Armina, maksudnya gini, Bu, zaman sekarang kan banyak orang-orang sukses yang uangnya itu udah triliunan, dan itu kita lihat gitu. Jadi saat ini kita umur di sini, hidup di tahun ini, banyak contoh-contoh yang lain, pengusaha-pengusaha yang sukses gitu. Kenapa kok pilihnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, dalam satu hadis disampaikan, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu dasarnya. Jadi kenapa kita pilih? Ya karena memang sungguh baik, contoh yang terbaik buat kita ikuti itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita percaya bahwa landasan kita orang Islam itu adalah Al-Quran dan hadis.
Jadi nggak salah kalau kita mengikuti sunnahnya Rasul gitu, dengan melakukan menghidup-hidupkan sunnahnya gitu, menghidup-hidupkan sunnahnya, mengekspos atau menyampaikan kepada halayak ramai, ini loh cara Nabi berbisnis gitu. Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, saya tuh pernah pergi ke salah satu pasar di daerah Timur Tengah lah gitu, masuk ke pasar itu, saking mereka menjaga, itu tuh tidak ada barang yang pakai timbangan. Telur ya dalam kotak, bawang ya dalam kotak, buah-buahan yang dalam kotak, saking apanya? Saking takutnya menjaga namanya timbangan, dan jelas kalau salah dalam menimbang itu risikonya sangat besar. Nah, nanti mungkin Mas Dep akan sampaikan bagaimana sih di dalam Islam diatur cara berjualan, cara menimbang itu seperti apa. Kemudian kalau Bapak Ibu datang ke toko bangunan di zaman sekarang ini loh ya, kita datang ke toko bangunan itu dari besi, kalau kita tanya besinya berapa sih panjangnya? 16 meter. Diameternya berapa? 6 milimeter, 6 milimeter. Tapi coba, kalau kita ukur itu nggak sampai. Tapi karena kita orang awam, kita nggak paham, ya kita beli aja gitu. Kenapa saya tahu? Saya pernah punya teman saya itu waktu pesan itu dia bilang dia ukur kurangan satu panjang 16 meter itu, ukurannya diameternya dikurangin 1 milimeter aja, itu keuntungannya tuh berapa. Nah, ini yang nggak boleh. Jadi kenapa kita selalu kemukakan sunnah-sunnahnya Rasul, belum lagi ukuran, belum lagi komposisi. Kebayang nggak ada Pak dan Ibu? Kita makan satu makanan yang katanya makanan itu 100% mengandung daging sapi. 100% mengandung daging sapi, apa bentuk makanannya kita nggak usah sampaikan. Tapi coba, banyak kan kejadian yang kita temukan, di dalam makanan itu unsur pendukungnya tuh tidak daging sapi 100%. Nah, inilah sebabnya kita selalu ingin bagaimana teman-teman dan kita semua itu terhindar dari hal-hal yang kecil yang tapi nanti akan menjadi tanggung jawab kita di akhirat. Kemudian termasuk waktu penjualan. Cerita bagaimana orang jualan ayam di waktu subuh-subuh, padahal ayamnya sudah mati. Nah, ini juga nggak boleh terjadi di kita. Nanti mungkin Mas Dep akan kupas semuanya hal-hal yang merugikan. Termasuk orang, antara lain saya kasih contoh, termasuk orang yang datang ke suatu daerah membeli buah-buahan atau tanaman yang dalam tidak keadaan masak, kemudian dihargai seberapa, si pemilik tanaman juga menghargai seberapa, dan itu terjadi transaksi, itu juga salah satu yang dilarang agama. Kenapa Bapak dan Ibu? Nabi, Allah tuh ingin hubungan antara dua orang itu harus selalu win-win solution, harus saling menguntungkan antara satu dengan yang lain, dan tidak boleh ada yang dirugikan. Harus ada keterbukaan, harus ada penjelasan. Jadi nanti inilah yang menurut saya sampai dengan sekarang tuh banyak sekali hal-hal yang kita lakukan, hal-hal yang terjadi di lapangan, banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan tidak sesuai dengan aturan-aturan. Nah, karena apa? Mungkin dia tidak berniat seperti itu, tapi karena pengetahuannya yang kurang, sehingga mereka melakukan itu. Tugas kita lah yang tahu, yang mengerti, menyampaikan. Nah, makanya malam ini kita pilih tema dasar, yaitu berbisnis ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bu Guril, kenapa sih kita manfaat lain gitu ya, manfaat lain? Kita ingin sampaikan kenapa bersama Rasulullah itu tadi, yang jelas kita selalu bersalawat, dan kita ingin bersama
nabi, para nabi nanti berada di surga. Orang-orang pedagang, ya, pedagang yang melaksanakan perdagangannya dengan jujur dan amanah, nanti di surga bersama dengan para rasul. Di akhir zaman, orang itu berharap banget duduknya dekat dengan para rasul. Paling kebahagiaan pertama adalah melihat mukanya Allah, yang kedua berdampingan dengan para rasul. Nah, satu cara dan satu kegiatan, kelakuan yang harus kita bangun adalah jujur dan amanah, sehingga nanti kita berdampingan di sorga bersama para nabi. Nah, yang terakhir, di antara sekian nabi, hanya Nabi Muhammad SAW yang dapat memberi syafaat kepada kita. Makanya kita selalu ingin mengembangkan atau mengingatkan lah ya, atau menghidup-hidupkan gitu. Menghidup-hidupkan sunnah Rasul, karena dengan menghidupkan sunnah Rasul kita selalu ingat Nabi. Ketika kita ingat, kita bersolawat, harapannya dengan bersolawat itu kita nanti bisa mendapat syafaat dari beliau. Bapak Ibu, tujuan akhir dari pengajian ini, apapun saya ingin semua kita yang berada di dalam keluarga besar Armina Reka itu tidak hanya sukses di dunia, tapi kita ingin juga sukses di akhirat. Hati-hati, karena setan tidak pernah akan bahagia, tidak akan pernah diam untuk menggoda kita. Apalagi kita adalah orang-orang yang kehidupan sehari-hari kita adalah melakukan perdagangan benda ataupun perdagangan jasa. Nah, Armina Reka adalah salah satu pekerjaan yang kita jual, yang kita dagang itu adalah perdagangan jasa. Saya ingatkan sekali lagi, yuk kita di dalam melakukan usaha, jadikanlah Nabi Muhammad panutan kita bagaimana cara beliau berbisnis. Insya Allah kalau kita mengikuti aturan-aturan Rasul, aturan-aturannya Allah, tidak akan pernah akan menyesal dan tidak akan pernah kita tidak akan sukses. Yang terakhir yang diajarkan Nabi, ketika kalian berbisnis, maka akhir dari bisnismu itu keluarkanlah zakat. Nah, ini Bapak Ibu yang tujuan dan maksud dan tujuan kita melakukan pengajian. Mudah-mudahan kami sebagai penyelenggara mendapat manfaat, Bapak Ibu yang hadir malam ini juga mendapat manfaat, sama-sama kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Terima kasih sudah menonton acara ini, dan terima kasih juga mudah-mudahan Bapak Ibu bisa sampaikan ketuk tular kepada orang-orang lain, sehingga itulah manfaat yang utama bagi kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibunda Hajah Darneri Guril yang telah memberikan sambutannya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para jemaah, sukses dalam berbisnis tentu menjadi harapan semua orang. Banyak yang berhasil meraih cita-cita tersebut, namun masih jarang yang menjalankan sesuai dengan syariah. Selaku muslim tentunya kita tidak perlu risau karena kita bisa mencontoh bisnis ala Rasulullah. Nah, bagaimana caranya berbisnis ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu sukses berbisnis ala Rasulullah, yang akan disampaikan oleh Ustadz yang mungkin sudah tidak asing lagi buat kita. Beliau adalah salah satu Ustadz pembimbing umroh dan haji PT Armina Reka Perdana. Beliau juga sering menghiasi layar televisi, diantaranya program laptop Siunyil, kemudian program kain ihram, dan program-program yang lainnya. Nah, para jamaah pasti sudah akrab dengan beliau. Beliau adalah Ustadz Dep Aryan Yusuf atau yang sering dipanggil Uday. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Silakan Ustadz untuk kiat-kiatnya sukses berbisnis ala Rasulullah. Baik, terima kasih Mas Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Bapak Ibu, saudaraku yang berbahagia, selamat malam semuanya yang sudah bergabung dalam kajian online ini. Semoga semuanya sehat walafiat, senantiasa dilimpahkan oleh Allah sehat, kuat, panjang umur, rezeki yang berlimpah, kekayaan hati, hidup sejahtera di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, malam hari ini atas izin Allah kita bisa bersama-sama untuk sharing, berbagi sedikit tentang apa yang tadi sudah disampaikan oleh MC maupun oleh ibunda kita, Ibunda Hajah Nelly Guril. Bagaimana sih bisnis ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sukses bisnis yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini menarik sekali ya, karena Nabi Muhammad ini adalah Nabi kita, panutan kita, sosok yang kita cintai. Ternyata beliau mencontohkan atau beliau memberikan suatu tauladan di segala bidang, di segala aspek kehidupan, termasuk diantaranya adalah dalam hal berdagang atau bisnis. Saudaraku yang berbahagia, Bapak Ibu yang hadir di kajian ini, saya yakin insya Allah sebagian besar adalah para pebisnis, para pengusaha, para entrepreneur yang sudah pindah kuadran ya, terkait pindah kuadran ya. Nah, berbicara soal sukses, Bapak Ibu saudaraku yang berbahagia, berbicara soal sukses, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah manusia atau sosok yang paling sukses di dunia. Nabi Muhammad itu adalah sosok yang paling sukses di dunia di segala bidang. Ini kita pahami dulu. Di segala bidang. Bidang apa saja yang dipegang oleh Rasulullah pasti sukses. Apa saja yang diamanahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasti sukses. Apa diantaranya Nabi Muhammad sukses dalam berbisnis, ya kita semua sudah banyak yang tahu. Sukses apa lagi? Nabi Muhammad sukses di dalam berpolitik, mengembangkan negara, negeri sampai ekspansi ke luar negeri dalam dakwahnya. Sukses dalam membangun peradaban Islam di kota Madinah, bangun Rasulullah SAW sampai sukses. Dan sampai sekarang ini masih ada peninggalan-peninggalannya yang bisa kita nikmati ketika kita berangkat ke Tanah Suci Madinah. Sukses apa lagi? Nabi Muhammad SAW sukses di dalam memimpin umat. Ya. Sukses sebagai seorang pemimpin, baik pemimpin umat maupun pemimpin rumah tangga. Rasulullah SAW adalah figur suami yang sukses di dalam memimpin rumah tangga, membina rumah tangga. Sukses apa lagi? Rasulullah SAW sukses menjadi suri tauladan umatnya hingga zaman akhir nanti. Bapak Ibu Saudaraku yang berbahagia, kalau kita simpulkan, Rasulullah SAW ini
mencapai sukses dunia dan sukses akhirat. Jadi kalau malam hari ini, Bapak Ibu seluruhnya para peserta kajian online ini punya semangat, punya tekad untuk meneladani kesuksesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sudah pas, sudah tepat meneladani kesuksesan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini adalah sukses, sosok yang paling sukses di dunia, sukses dunia maupun sukses akhirat, tidak bisa dibantah lagi. Bahkan untuk sukses akhirat Nabi Muhammad SAW sudah dapat jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sekarang apa rahasia beliau? Apa kunci sukses Rasulullah SAW? Oleh karena pada malam hari ini temanya adalah khusus membahas kunci sukses atau rahasia sukses bisnis Rasulullah SAW, maka tentu yang akan kita bahas bagaimana rahasia kunci sukses bisnis Nabi Muhammad SAW atau Rasulullah SAW. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang berbahagia, ternyata ketika kita ingin mencontoh dan meniru sukses bisnis Rasulullah, ketika kita ingin tahu rahasia sukses bisnis Rasulullah SAW, maka kita tidak mungkin hanya berhenti pada soal bisnis saja. Sebab kesuksesan Rasulullah yang tadi sudah saya sebutkan, termasuk dalam hal bisnis, itu kuncinya sama, Bapak Ibu. Kuncinya sama, rahasianya sama. Jadi kalau kita hanya ingin meniru sukses bisnisnya Rasulullah, tetapi kita tidak mau mengikuti sukses-sukses yang lain dalam diri Rasulullah, nggak bisa. Harus secara keseluruhan, otomatis kalau kita mengetahui apa rahasia sukses Rasulullah dalam bisnis, maka ternyata rahasia itu juga berlaku pada sukses-sukses Rasulullah yang lain. Yang sukses membangun rumah tangga, sukses dalam membangun peradaban, sukses membangun perekonomian, sukses memimpin umat, dan sebagainya. Kuncinya sama, Bapak Ibu. Rahasianya sama. Nanti akan kita bongkar di sini. Bapak Ibu Saudaraku yang berbahagia, para calon miliarder dan triliuner yang hadir pada malam hari ini, kalau kita hanya mengejar sukses bisnis, Bapak Ibu mencari rahasia sukses bisnis, kunci sukses sebuah usaha, itu saja yang Bapak Ibu kejar, maka tidak perlu mencontoh Rasulullah SAW. Banyak sekali para pebisnis dengan kapitalismenya, dengan prinsip-prinsipnya, dengan langkah-langkah, trik-triknya yang mungkin tidak sesuai dengan syariat atau tidak peduli apakah itu halal atau haram. Kita pelajari saja itu, kita baca bukunya, kita ikuti. Ya, insya Allah tercapai. Tapi apakah kita hanya pengen sukses dunia saja? Kan tidak, Bapak Ibu. Jadi kalau malam hari ini, Bapak Ibu para peserta kajian online ini pengen tahu bagaimana rahasia bisnis Rasulullah atau kunci sukses bisnis Rasulullah SAW, maka mau tidak mau kita harus siap-siap untuk mencapai sukses dunia dan sukses akhirat. Nggak bisa dipisahkan, Bapak Ibu. Nah, tentu kita kan nggak mau ya, hanya pengen sukses dunia saja. Bapak Ibu Saudaraku yang berbahagia, sekarang sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang berbahagia, sedikit bertanya. Ada nggak sih orang itu yang sukses dalam bisnis, tetapi kurang sukses dalam berpolitik? Ya, senang bisnis, sukses membangun usaha, tapi begitu sudah terjun dunia politik, dia nggak bisa sukses. Ada kan? Ada. Terus, ada nggak orang yang sukses dalam dunia bisnis, sukses membangun usaha, tapi tidak sukses rumah tangganya? Ada kan? Ada. Ya.
Rumah tangganya kurang sukses lah, saya nggak bilang gagal, tapi kurang sukses. Tapi bisnisnya sukses, melejit, bisa punya perusahaan di mana-mana. Ada juga orang yang sukses dalam bisnis, tetapi dia tidak bisa menjadi pemimpin, baik memimpin rumah tangga maupun memimpin sekupnya RT, RW, ya. Jadi tidak cakap di dalam memimpin. Ada kan? Ada. Dan bahkan banyak orang-orang yang hanya sukses dalam dunia, tetapi tidak sukses akhiratnya. Maka ketika Bapak Ibu, Saudaraku sekalian, malam hari ini kita mencoba untuk belajar apa rahasia sukses bisnis Rasulullah, maka kita harus mendapatkan semua kesuksesan itu di segala bidang. Ya, ini kita sepakat dulu Bapak Ibu. Jadi yang sekarang ini mungkin merasa sudah sukses untuk urusan bisnisnya, tapi di bidang yang lain ternyata kok masih belum sukses. Nah, berarti rahasianya atau kuncinya belum sama dengan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rubba kasiyatin fid dunya, ariyatin fil akhirah." Banyak orang-orang yang berpakaian di dunia, tetapi telanjang di akhirat. Banyak orang-orang kaya di dunia, tapi miskin di akhirat. Banyak orang-orang yang punya istana, punya rumah yang megah di dunia, tapi terlantar di akhirat. Nah, inilah kesuksesan duniawi. Kalau kita hanya mengejar sukses duniawi, sukses bisnis, sukses usaha, tetapi tidak disertai dengan cita-cita sukses akhirat, nanti jadinya seperti itu. Berhasil dunianya, sukses dunianya, tapi gagal di akhiratnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita berbicara sukses bisnis ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu arahnya adalah sukses dunia dan akhirat. Ini kita sepakat dulu ya. Nah, karena jangan sampai begini. Nanti Bapak Ibu berasumsi, loh, ini kan bicara tentang bisnisnya Rasulullah. Bisnis is bisnis dong. Bagaimana trik-triknya? Bagaimana langkah-langkahnya? Ya. Kok masih bahas-bahas masalah ibadah, masalah tawakal dan sebagainya. Nah, ini nggak bisa dipisahkan, Bapak Ibu, nggak bisa dipisahkan. Karena yang kita tiru Rasulullah. Rasulullah itu sukses semuanya, bisnisnya sukses, akhiratnya juga sukses. Nah, bahkan ketika beliau sudah diangkat menjadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau usia 40 tahun, beliau memilih hidup yang sederhana. Bukan berarti nggak sukses dunianya, pernah sukses dunianya. Pada waktu usia 6 tahun, Nabi Muhammad SAW sudah yatim piatu, sudah mulai mandiri. Usia 8 tahun, Nabi Muhammad mulai mengembala kambing dengan upah sekian. Ya. Kemudian usia 12 tahun, Nabi Muhammad sudah mulai berdagang ke luar negeri. Tapi masih ikut paman beliau, yaitu Abu Thalib. Ke luar negeri, ke Syam, ya sekarang Suriah, ke Yaman, masih 12 tahun Bapak Ibu. Kemudian usia 17 tahun Nabi Muhammad sudah memimpin sendiri perniagaan, perdagangan ke luar negeri. Coba, masih remaja, usia 17 tahun, sudah memimpin perdagangan ke luar negeri. Usia 25 tahun menikah dengan Siti Khadijah dengan memberikan mas kawin 20 ekor unta. Coba, 20 unta, jangan dilihat unta zaman sekarang. Zaman dulu unta itu kendaraan, Bapak Ibu. Kendaraan, nilainya mahal. Ya, kendaraan. Kalau sekarang kendaraan apa? Ya, mungkin paling murah-murahnya Avanza. 200 juta misalnya, satu. Nah, itu Nabi Muhammad
menikah dengan Siti Khadijah, maharnya 20 onta. Berarti sama dengan asumsinya 20 kendaraan. Nah, kalau sekarang 20 kendaraan, 20 Avanza. Satu mobil harganya 200 juta katakan, kali 20. 4 miliar, kurang lebih. Ya. Ini menunjukkan bahwa di usia ke-25 tahun Nabi Muhammad SAW betul-betul sudah sangat-sangat mapan duniawinya. Sudah sangat-sangat sukses duniawinya. Menjadi orang yang sangat kaya. Apalagi pasca menikah didukung oleh Siti Khadijah yang juga sebagai konglomerawati di masa itu, ya, dimodalin, dagangannya dipegang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, makin berkembang, makin jaya, makin sukses. Tentu ada tanda tanya dalam diri kita. Lalu apa sih rahasianya ini? Ya, rahasianya apa? Rahasianya ini, Bapak Ibu Saudaraku yang berbahagia, mungkin di antara kita sudah banyak yang belajar, baik dari buku atau dari internet atau dari media sosial, rahasia-rahasia bisnis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak sekali ya, antara jujur, amanah dan sebagainya. Tapi semua itu saya rangkum menjadi 2 poin, Bapak Ibu. Jadi rahasia sukses bisnis Nabi Muhammad SAW dan sukses-sukses lainnya di segala aspek kehidupan beliau, itu kuncinya 2. Ini versi saya, kuncinya 2. Yang pertama akhlak, yang kedua takwa. Simpel kan? Yang pertama akhlak, yang kedua takwa. Nah, ayo kita bahas satu persatu. Kenapa Nabi Muhammad bisa sesukses itu? Begitu suksesnya Rasulullah SAW, begitu suksesnya Nabi Muhammad di segala aspek, termasuk bisnis. Karena Rasulullah SAW memiliki akhlak yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, kata Allah ini, memiliki akhlak yang azim, yang mulia. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika diutus oleh Allah di muka bumi menjadi Rasul, pertama kali yang didakwahkan adalah akhlak. Beliau mengatakan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik, memperbaiki akhlak manusia. Maka dakwah beliau yang pertama ketika diangkat menjadi Rasul bukan mengajak sholat, bukan mengajak puasa, bukan mengajak ibadah yang berat-berat, tapi akhlak. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Bukan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tidak. Tetapi ya ayuhan nas, wahai semua manusia. Baik yang iman, yang belum iman. Apa kata Rasulullah? Afsyus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Afsyus salam. Wa at'imut ta'am. Berbagilah makanan. Wasilul arham. Sambunglah famili. Wasallu bil laili. Dan sholatlah di waktu malam. Ya, untuk berdoa kepada Allah, sholat tahajud. Ini maksudnya sunnah. Mendekatkan diri kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta ini. Waqumu bilaili atau wasulu bilaili wan nasu niyam, sementara orang-orang sedang tidur, kalian bangun bermunajat kepada Tuhan Pencipta alam semesta ini. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudaraku yang berbahagia, disinilah Nabi Muhammad SAW yang memang dari kecil sudah terkenal akhlaknya baik. Bahkan semenjak beliau jadi pedagang itu sudah mendapat gelar julukan Al-Amin. Orang yang sangat-sangat jujur, sangat-sangat dipercaya. Nah, kemudian ketika diangkat menjadi Rasul, yang pertama kali Allah perintahkan, diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada umatnya adalah akhlak. Simpel Bapak Ibu? Ya.
Maka terjawab satu, ketika kita ingin sukses seperti Nabi Muhammad SAW, baik di dunia bisnis maupun dunia yang lainnya, maka perbaiki akhlak kita. Harga mati Bapak Ibu nggak bisa ditawar. Akhlak. Ini kuncinya, rahasianya. Nanti dari akhlak itu akan muncul satu perilaku-perilaku terpuji yang lain. Nah, bagaimana untuk mewujudkan akhlak yang baik ini? Alhamdulillah. Dipermudah oleh almarhum mentor kita, guru kita, Bapak Haji Juli Irmayanto, dalam 3 poin, yaitu HPS. Perbaiki hati, perbaiki pikiran, dan perbaiki sikap. Kalau bahasa saya, HMA, heart, mind, dan attitude. Bapak Ibu Saudaraku yang berbahagia, ini ilham yang sangat luar biasa. Ternyata HPS itu adalah merupakan intisari dari akhlak. Ketika kita ingin mempunyai akhlak yang baik, maka langkahnya adalah perbaiki 3 ini. Perbaiki hati, perbaiki pikiran kita, perbaiki sikap kita. Hati harus jernih, hati bersih, pikiran jernih, dan sikap yang terpuji. Nah, kalau sudah mengaku akhlaknya baik, tetapi HPS-nya belum baik, belum bisa Bapak Ibu. Karena apa? Karena pertama, hati. Hati ini adalah ibarat raja Bapak Ibu. Ibarat raja. Hati ini ibarat raja. Kemudian anggota tubuh kita yang lain ini adalah pasukan-pasukannya. Ada pikiran, ada mata, ada telinga, ada hidung, ada tangan, ada kaki. Semua itu pasukan-pasukannya. Ketika raja memerintahkan baik, seluruh pasukan akan bekerja sesuai dengan perintah raja. Ketika raja memerintahkan jelek, maka semua akan ikut jelek. Itu hati. Kalau dalam bahasa hadisnya, inna fil jasadi lamudghah. Sesungguhnya di dalam badan, di dalam jasad ini ada segumpal darah. Idza soluhat soluha sairu jasadi. Ketika baik segumpal darah ini, maka baik seluruh jasad itu. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ketika segumpal darah ini jelek, maka seluruh jasad ini akan ikut jelek. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah, segumpal darah itu adalah al-qalbu, hati. Maka hati ini menentukan, kalau hati tidak bersih, kalau hati kotor, kalau hati sudah tidak baik, maka dipastikan pikiran ikut tidak baik, sikap juga ikut tidak baik. Tapi kalau hati baik, kita perbaiki hati kita menjadi qalbun salim, hati yang selamat, hati yang betul-betul bersih, maka yang keluar di pikiran kita juga bersih, keluar di lisan kita bersih, baik, kemudian yang tampak dalam sikap kita juga terpuji, menunjukkan sikap-sikap yang terpuji. Nah, kalau sudah sikap terpuji, pikiran baik, memegang dagangan apapun, bisnis apapun juga akan terbawa baik. Bagaimana jaminan akhiratnya? Inna makarimal akhlak min a'mali ahlil jannah. Sabda Nabi, sesungguhnya akhlak yang mulia itu adalah akhlaknya ahli surga. Jadi kalau di dunia ini kita sudah punya akhlak yang baik, hati yang baik, hati yang bersih, pikiran yang jernih, sikap yang terpuji, maka itulah sikap ahli surga. Ditambah lagi sabda Nabi SAW, innal mu'min, sesungguhnya orang-orang yang beriman, la yudriku bi husni khuluqihi darajata shaimil qaim. Dijumpai kelak di akhirat derajatnya itu akan disejajarkan dengan orang yang ahli puasa dan ahli sholat malam dengan akhlak yang baik. Nah, di akhiratnya saja sudah dapat jaminan yang begitu luar biasa, Bapak Ibu. Apalagi di dunianya. Di dunianya sudah pasti akan disenangi oleh banyak orang, sebagaimana yang telah dilakukan Rasulullah SAW. Dari akhlak yang baik, dari HPS yang baik, hati, pikiran, sikap yang baik,
maka akan muncul perilaku-perilaku diantaranya apa? Jujur amanah. Ya. Kalau kita sebagai pedagang, kita bisa jujur amanah, sopan santun terhadap pelanggan, menghormati pelanggan atau customer, menepati janji, tidak menjelekkan bisnis orang lain, membayar upah tepat pada waktunya, dan banyak lagi contoh-contoh dalam hal bisnis. Nah, sebelum kita masuk dalam urusan bisnis ini, Bapak Ibu, maka ayo kita perbaiki dulu HPS kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana hati dan pikiran, sikap kita terhadap keluarga, terhadap istri, istri terhadap suami, terhadap anak-anak kita, terhadap tetangga kita, sahabat-sahabat kita, mitra-mitra kita. Kalau masih ada rasa dendam, rasa benci, iri, dengki, ya, drengki, srei, jahil, metakil. Nah, ada rasa-rasa yang permusuhan dan sebagainya. Ayo kita bersihkan dulu. Kita bersihkan dulu. Kemudian bagaimana HPS kita, hati, pikiran, sikap kita dengan lingkungan. Contoh yang sepele, antri. Orang kalau HPS-nya baik, antri akan tertib, antri tidak nyelak di tengah jalan, tidak teriak-teriak. Cepetan dong, cepetan ini. Nah, tenang. Ini hal yang sepele, Bapak Ibu. Mematuhi peraturan lalu lintas, lampu merah berhenti. Kalau sudah jelas ada lampu merah tetap nyelonong. Nah, ini dipertanyakan HPS-nya, bagaimana akhlaknya. Nah, ini hal-hal yang sepele. Kita perbaiki dulu dalam berkendaraan, mematuhi peraturan lalu lintas. Ketika ada di RT, mematuhi lingkungan peraturan di RT-nya. Ketika ada petugas dari RT datang, minta iuran RT bulanan atau ada sumbangan 17-an atau perayaan Maulidan, ya kita dengan senang hati, dengan ikhlas, HPS kita tunjukkan, bukan ngedumel, ngerutu, sumbangan terus, dan sebagainya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang berbahagia, sebelum kita mulai pegang bisnis atau usaha, HPS diri kita terhadap lingkungan kita, dari lingkungan yang terkecil keluar, kita perbaiki terlebih dahulu. Hati harus bersih, pikiran jernih, jauh dari suudzon, jauh dari emosi, jauh dari dendam, jauh dari iri, dengki, jauh dari ingin menjatuhkan, ingin mendolimi, jauhkan semua itu. Diganti dengan memaafkan, ya, mendoakan yang baik, selalu berprasangka baik. Nah, setelah itu kita perbaiki, nah ketika kita mulai memegang usaha, memegang bisnis, maka disitulah akan muncul kejujuran, amanah. Nabi Muhammad SAW itu pribadi yang jujur dan amanah, Bapak Ibu, di dalam berdagang. Nah, ini kalau kita tidak memiliki akhlak yang baik, bagaimana bisa jujur? Tidak memiliki HPS yang baik, bagaimana bisa jujur? Malah merasa kalau jujur itu akan mundur. Kalau jujur itu akan tidak kebagian, tidak dapat untung dan sebagainya. Nah, ini sabda Nabi SAW. Pesan Nabi ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu tadi kan bisnis ala Rasulullah. Ini Rasulullah pesannya kayak begini nih ya. Alaikum bisidqi, tetapilah kejujuran. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran itu akan menunjukkan pada hal-hal yang baik. Wa inal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan-kebaikan itu akan membawamu masuk surga. La yazallu rajulu bisidqi wa yataharra bisidqi hatta yuktaba indallahi siddiqon. Tidak henti-henti seseorang yang berbuat jujur dan berusaha untuk selalu bisa jujur, maka sampai Allah mencatat atau menetapkan dia sebagai orang yang jujur. Artinya apa? Kejujuran yang dilakukan setiap hari dengan sungguh-sungguh itu akan dikenal oleh Allah dan penghuni langit bahwa itu adalah orang yang jujur. Sehingga Allah gerakkan hati manusia. Allah berkata kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, aku senang dengan orang itu karena dia jujur. Lalu Jibril kasih tahu kepada semua malaikat, wahai malaikat, Allah senang dengan orang itu karena dia jujur.
Lalu malaikat itu membisikkan ke hati manusia, wahai manusia, senanglah dengan orang itu. Karena para malaikat senang dengan orang itu, Allah senang dengan orang itu, karena dia orang yang jujur. Maka semua orang di dunia akan suka dengan orang yang jujur itu. Nah, kalau sudah disenangi orang, dipercaya orang, apa yang nggak jalan Bapak Ibu? Kita nggak niat utang aja ditawar-tawarin modal, karena kita sudah dikenal kejujuran kita. Siapa yang membuat kita terkenal, kita jujur? Allah. Dari usaha kita, dari upaya kita berusaha jujur, akhirnya Allah proklamirkan secara batin kepada hati semua manusia. Itulah yang terjadi dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap orang yang berurusan dengan Nabi itu selalu bahagia, puas, senang, dan pengen berurusan lagi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena kejujuran beliau. Setiap apa yang dipegang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menghasilkan. Selalu ada keuntungan karena kejujuran beliau. Dan itu ada campur tangan Allah di situ. Maka tadi di awal sudah saya katakan Bapak Ibu, kalau kita hanya pengen sukses bisnis saja, kita hanya pengen sukses jadi miliarder, triliuner di dunia saja, ikuti aja itu langkahnya para kapitalis-kapitalis yang di luar negeri yang geraknya sudah nggak kenal halal haram, bisa insya Allah. Tapi kita nggak begitu, kita kan pengen keberkahan. Nah, itu yang pertama ajaran Rasulullah, jujur. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga berpesan, wa iyyakum wal kadzib, takutlah kamu kepada dusta, kepada bohong. Fa inal kadzib yahdi ilal fujur, karena kebohongan itu akan menunjukkan pada kedurhakaan. Wa inal fujur yahdi ilal nar, dan kedurhakaan itu akan menunjukkan jalan ke neraka. La yazalur rajulu bil kadzib, tidak henti-henti seseorang selalu berbohong wa yataharrol kadzib, dia selalu mempersungguh dalam kebohongannya, hatta yuktaba indallahi kadzaban, sampai akhirnya dia tercatat, terkenal di sisi Allah bahwa dia adalah pembohong, dia orang yang tidak jujur. Maka Allah katakan kepada malaikat, wahai malaikat, aku tidak suka dengan orang itu karena dia pembohong, dia nggak jujur. Malaikat katakan kepada semua manusia di bumi ini, hei, Allah nggak suka dengan orang itu karena dia tidak jujur. Cepat atau lambat akan hancur, dijauhi orang. Ditambah pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al amanatu tajlibur rizqo wal khiyanatu tajlibul faqr. Al amanah, amanah itu menarik rezeki. Al amanatu tajlibur rizqo, amanah itu menarik rezeki. Wal khiyanatu tajlibul faqr, dan khianat itu menarik kefakiran. Bapak Ibu Saudaraku yang berbahagia, jelas ini di sini. Jadi kalau kita pengen rezeki itu ketarik kepada kita harus jujur amanah. Walaupun kelihatannya di awal nggak dapat apa-apa. Wah, kamu kalau terlalu jujur, terlalu polos begitu, kamu nggak dapat apa-apa. Bukan masalah apa-apanya, keberkahannya ini. Dan keyakinan dengan dalil ini kelihatannya nggak dapat apa-apa, tapi justru kejujuran dan amanah itu menarik rezeki. Sedangkan khianat, bohong, dusta, itu menarik kefakiran. Kelihatannya hasilnya banyak, kelihatannya hasilnya besar, tapi nggak barokah. Hilang berkahnya. Ada saja nanti habis kemana-kemana nggak jelas. Keberkahannya hilang. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang berbahagia, Nabi Muhammad SAW di dalam berbisnis itu tidak semata-mata mengejar keuntungan yang besar, tapi kebarokahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untung kecil-kecil tapi barokah, maka akhirnya akan menjadi besar juga. Nah, ini. Pada suatu hari Nabi Muhammad sedang berjalan di pasar, kemudian berhenti di depan pedagang korma. Di situ ada satu karung korma ditumpuk, Bapak Ibu. Lalu Nabi Muhammad memasukkan tangannya, telapak tangannya ke dalam tumpukan korma itu. Nah, ternyata di dalam tumpukan korma itu ada korma-korma yang basah. Nah, lalu Rasulullah bertanya, wahai pedagang, kenapa ini yang atas kering kok yang bawah basah? Ya Rasulullah, korma itu kemarin kena hujan jadi basah. Lalu Rasulullah mengatakan, kenapa yang basah tidak kau letakkan di atas? Sehingga orang yang lihat tahu bahwa itu basah. Afala ja'altahu fawqa ta'am kayyarahun nas. Kenapa kamu tidak letakkan yang basah itu di atas supaya dilihat oleh orang lain, supaya orang tidak tertipu?
Maksudmu meletakkan kurma yang basah di bawah, ditutup dengan kurma yang kering, supaya orang nggak tahu kan, kalau di bawah itu kurma yang tidak bagus, yang sudah kena hujan, ya kan? Supaya orang nggak tahu kan? Nah itu nggak boleh. Rasulullah menasihati, itu nggak boleh. Harusnya yang jelek itu ditampakkan, bukan malah disembunyikan. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, man ghosya falaysa minni. Barang siapa yang menipu, dia bukan golonganku, dia bukan umatku. Walaupun hidup di zaman Nabi Muhammad, pada waktu itu ya ketemu dengan Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad sudah mengancam, barang siapa yang menipu, dia bukan umatku, dia bukan golonganku. Nah, apalagi yang hidup zaman sekarang yang sudah jauh dengan Rasulullah SAW. Ya. Maka kalau kita berlaku atau bertindak seperti itu, nah, bukan umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, itu Bapak Ibu Saudaraku yang berbahagia. Kemudian kita harus transparan. Tidak boleh menipu, tidak boleh menutupi, kita harus transparan di dalam berdagang. Dalam sebuah hadis disebutkan, al-bayyi'ani bil khiyari malam yatafarraqo. Dua orang pedagang, yaitu penjual dan pembeli, masing-masing memiliki hak pilih selama keduanya belum berpisah. Artinya ketika masih berhadapan-hadapan, ini masih boleh saling tawar-menawar, ya. Masih berhak, penjual ya berhak menawarkan harganya, pembeli juga berhak memilih mana yang bagus, mana yang jelek. Itu hak ketika belum pulang. Nah, ada belum terjadi transaksi. Nah, fa'in sodako wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Ketika pedagang dan penjual ini berlaku jujur dan berterus terang alias transparan, maka keduanya akan mendapatkan kebarokahan di dalam transaksinya. Pak, ini jelek kualitasnya, yang ini yang bagus. Kalau Bapak mau ini saja yang bagus. Yang ini jangan Pak, ini jelek. Dagang mobil, misalnya mobil second. Pak, ini kelihatannya memang tampilannya bagus, catnya mulus, tapi jujur ya Pak, ini nah di sini ini ada bekas nabrak, ini bekas penyok sudah diperbaiki. Nah, Bapak lihat ini lantai kendaraannya bersih, rapi, wangi, tapi jujur ini dulu pernah kerendam banjir Pak, ini bekas banjir. Jadi kondisinya saya terangkan apa adanya seperti ini. Kalau Bapak mau beli ya ayo silakan, tapi kalau enggak ya enggak apa-apa. Jangan sampai nanti Bapak pulang terus melihat mobil ini terus kecewa, saya yang berdosa. Itu Bapak Ibu. Ajaran Rasulullah SAW dalam berbisnis. Kenapa beliau sampai sukses, sampai berhasil menjadi orang yang kaya raya, pedagang yang tajir, karena beliau selalu jujur, transparan apa adanya sehingga dibarokahi oleh Allah. Nah, zaman sekarang kan kadang berpikirnya keliru Bapak Ibu. Ya. Nanti kalau aku terus terang pedagang penjual pembeli nggak jadi beli bagaimana? Ya kalau nggak jadi beli ya sudah. Memang belum rezeki, tapi kita terangkan keadaannya. Jangan disembunyikan. Nggak barokah nanti rezekinya. Nah, ini sabda Nabi lagi. Wa in katama wa kadzaba muhiqat barokatan bi bai'ihima. Ketika duanya saling menutupi, ya, saling berbohong, maka hilang kebarokahan keduanya. Ayo, stop. Ya. Stop kebiasaan-kebiasaan yang seperti itu. Menyembunyikan kekurangan, menyembunyikan kelemahan barang dagangan kita. Ya kalau pikiran barat ya memang seperti itu Bapak Ibu. Ya jangan dikasih tahu. Nanti nggak jadi beli, dia kamu rugi. Karena apa? Prinsip barat itu apa? Prinsip ekonomi. Dengan modal yang sekecil-kecilnya dapat untung yang sebesar-besarnya. Kalau prinsip dagang Muslim Nabi Muhammad SAW tidak begitu. Ya, bagaimana prinsipnya antara penjual dan pembeli sama-sama ridho, pembelinya puas, pedagangnya juga dapat untung walaupun tidak besar, tapi sama-sama ridho, ikhlas. Jalan itu. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW sopan santun terhadap pelanggan. Sangat menghormati pelanggan. Pelanggan dianggap benar-benar sebagai seorang raja, diistimewakan. Setiap orang pelanggan yang berurusan dengan Nabi Muhammad SAW selalu merasa puas, selalu merasa bahagia. Ayo kita koreksi. Apakah selama ini kita sudah begitu?
Setiap pelanggan yang berhubungan dengan kita selalu bahagia, selalu puas, selalu senang dengan pelayanan kita. Nabi Muhammad itu, Bapak Ibu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, itu orangnya simple. Dalam dagang itu simple. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, rahimahullahu rajulun samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qada wa idza iqtada. Nabi Muhammad mendoakan, semoga Allah merahmati, ya, semoga Allah memberikan rahmatnya kepada orang yang samhan. Samhan itu apa? Samhan itu gampang, ya. Tasamuh kalau bahasa lainnya. Tasamuh, dia itu memudahkan. Ya, saya ulang ya. Semoga Allah merahmati kepada orang-orang yang samhan idza ba'a, gampang ketika beli. Jadi ketika membeli sesuatu, itu nawarnya nggak ribet. Ya, gampang-gampangan. Berapa? Sekian Pak. Wah, nggak bisa turun sedikit. Ya tambah sedikit Pak. Ya udah jadi. Nah, itu. Tapi kali ini nggak berlaku bagi ibu-ibu kadang-kadang. Ya. Ini kalau para suami nih belanja seperti itu, diomelin sama ibu-ibu kadang-kadang. Itu kan bisa turun lagi harganya. Gimana sih nawarnya? Masih bisa turun lagi itu. Karena apa? Ibu-ibu biasanya puas ya. Kalau nawar berhasil itu puas. Hatta itu selisih 25 perak, 50 perak, ya tetap dipertahankan. Nah, padahal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nggak begitu. Gampang-gampangan. Ya udah deh, asal sama-sama untung, yes. Gampang dalam membeli. Kemudian wa idastara, gampang dalam membeli tadi wa idastara wa idaba'a. Gampang ketika menjual. Ketika jualan ini ada barang, aku tawarkan 10.000. Ya, kemudian pembelinya nawar, boleh nggak turun? Ya, bolehlah turun sedikit. Tapi gini, ya udah ambil. Jadi ketika sudah kelihatan ada untung, walaupun sedikit, ya udah nggak apa-apa. Nah, gampang, nggak ribet sampai setengah jam itu loh tawar menawar, terus akhirnya nggak jadi. Nah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak seperti itu. Kalau beli ya mudah, kalau nawar juga gampang, sehingga orang berurusan dengan Nabi itu seneng. Ketika Nabi datang bawa dagangan, wah ini enak ini kalau apa menawarkan dagangannya mudah, ya enak, nggak ribet soal harga. Nah, ketika Nabi Muhammad mau membeli juga pedagang yang mau dibeli itu seneng. Nah ini Rasulullah, kalau beli pasti juga gampang, nggak ribet. Nah, ketika nagih hutang juga gampang-gampangan. Ya udah deh kalau belum ada nggak apa, nanti aja kalau kamu sudah ada. Ketika punya utang bayarnya juga cepat. Coba, siapa yang nggak seneng Bapak Ibu? Maka ketika kita bisa berlaku seperti itu, rahimahullah, Allah menyayangi, Allah merahmati. Sehingga ketika Allah menyayangi, Allah merahmati, barokah buat kehidupan kita. Masa nawar becak aja sampai ya, karena ada banyak tuh ceritanya itu. Sudah jelas becak pasarannya dari stasiun kereta ke rumahnya dia, pasarannya 10.000. Dia tawar 2.500 atau 5.000. Kita 5.000. 5.000 aja Pak. Waduh nggak bisa Bu, pasarnya 10.000. Alah Pak 5.000 aja nggak mau, ya sudah lah, namanya tukang becak pagi-pagi belum sarapan. Ya sudah Bu, diangkut sama tukang becak. Bawanya ngebut nggak pakai rem, ciut ya. Ibu yang numpang marah-marah. Pak gimana ini? Apa kata tukang becak? Bu bayar murah kok minta selamat. Ya ini risikonya kalau bayar murah. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang berbahagia, ketika kita memudahkan orang ketika kita membeli dengan mudah, maka pedagang akan senang. Ketika kita menjual dengan harga yang mudah, pembeli akan senang. Ketika kita bayar hutang dengan cepat, yang dihutangi senang. Ketika kita nagih utang dengan cara yang gampang, kasih kelonggaran, yang punya utang ke kita juga senang. Disenangi semua orang. Itu rahasia bisnis Rasulullah. Bagaimana supaya bisa ketika Rasulullah menjalankan rahasia ini, akhirnya beliau jadi miliarder, jadi sukses Bapak Ibu. Sekarang kita buktikan, ini ilustrasi ya. Bapak Ibu beli mangga. Nah, ini sekarang lagi musim mangga ya. Bapak Ibu beli mangga, Bu, mangga sekilo berapa? Kalau mangga yang ini bagus Nak, ini sekilonya 15.000. Gak bisa kurang tuh Bu. Ya udah Nak, kurang-kurang dikit, 14 deh. Ya udah jadi. Terus kita mengeluarkan uang 20.000. Nih Bu,
Nak, kembaliannya, nggak usah Bu, ambil aja. Coba, apa yang di pikiran pedagang itu? Ya Allah, ini orang baik banget, dermawan. Terus didoakan sama pedagang itu, ya Allah, semoga rezekinya dia makin lancar. Hanya modal ngasih 5.000 atau 6.000 lebihannya ya. Tadi kan harganya 14.000, kita kasih uang 20.000, ada kembalian 6.000 kita kasihkan ke pedagang. Doanya pedagang itu nggak berhenti-berhenti Bapak Ibu. Barokah. Tapi kalau pelit coba, pelit udah 15.000 nak, alah Bu 7,5 aja, orang mangga kayak begini jelek begini 7,5, kalau nggak mau ya sudah. Ya udahlah nak, 10.000 aja, 10.000 9.000. Ya, akhirnya dikasih, tapi pedagangnya juga ngomel dalam hati. Ya Allah, orang kok pelit banget, hanya selisih begini aja sampai dipertahankan. Nah, akhirnya jelek kesannya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang berbahagia, sedang bayar parkir biasa 2.000, kasihlah 10.000, 15.000, itu orang senang sekali tukang parkirnya. Mendoakan, ya Allah terima kasih bos, semoga rezekinya tambah lancar. Mudah dalam membayar. Ketika Bapak Ibu membayar listrik, ya udah niati sodako. Itu PLN punya karyawan banyak, dengan uangku ini aku bayarkan. Bisa buat ngasih gaji karyawan, bisa buat makan anak-anak mereka, keluarga mereka. Jadi sodako, jadi pahala. Gampang-gampangan seperti itu Bapak Ibu. Itu rahasia bisnis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Muhammad menepati janjinya. Setiap berjanji ditepati. Ya, janji selesai misalkan penjahit ini ya, kalau di sini penjahit atau montir atau apa kontraktor, diselesaikan sesuai dengan perjanjiannya, nggak molor, nggak mundur, nggak entar-entar. Nah, lalu apalagi tidak menjelekkan bisnis orang lain. Nabi Muhammad tidak pernah menjelekkan bisnis orang lain, usaha orang lain, walau itu sama usahanya. Dan memang kebanyakan yang suka dijelek-jelekan tuh kalau usahanya sama. Sini jualan obat, di samping kita ada toko jualan obat juga, sama jualannya. Ini biasanya cenderung untuk saling menjatuhkan. Nabi Muhammad bukan tipe yang seperti itu Bapak Ibu. Tidak pernah menjelekkan bisnis orang lain. Tidak pernah menjatuhkan bisnis orang lain. Karena apa? Karena rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Kita buka toko. Buka toko di sini. 3 meter dari toko kita, buka lagi toko baru orang lain dengan dagangan yang sama. Bahkan, di sekitar kita ada 10 toko yang sama dengan dagangan yang sama. Maka dengan keberadaan 10 toko yang sama itu, tidak akan membuat rezeki Allah salah alamat. Karena rezekinya Allah sudah ditentukan, ditetapkan, dan nggak mungkin salah alamat. Walaupun ada ribuan toko yang sama dengan dagangan kita, di samping kita, tidak akan bisa menghalangi rezeki yang sudah Allah tetapkan kepada kita. Walaupun kita punya toko satu-satunya, ini juga tidak berarti memudahkan rezeki yang memang tidak Allah kehendaki untuk kita, juga tidak bisa. Tidak bisa mendatangkan rezeki yang memang belum Allah berikan kepada kita. Jadi kuncinya adalah dikembalikan kepada Allah, rezeki itu datangnya dari Allah. Nggak usah panik, nggak usah bingung lihat usaha orang lain yang sama dengan dagangan kita. Malah kalau bisa kita sinergi. Ya, sinergi. Mas, kalau ada pembeli di tokomu barangnya nggak ada, misalkan barangkali saya ada, arahkan ke saya. Nah, maka kita sering Bapak Ibu melihat beberapa toko-toko retail yang beda merek, ya, yang belakangnya Maret itu kan ya, itu beda merek tapi berdampingan. Sinergi, bukan saling menjatuhkan, dan itu salah satu kunci bisnis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang berbahagia, dari berbagai uraian-uraian yang saya sampaikan tadi, itu akan bisa terwujud kalau punya akhlak yang baik. Maka tadi saya simpulkan, kunci sukses yang pertama adalah akhlak yang baik. Bagaimana mewujudkan akhlak yang baik? Perbaiki HPS-nya, hati kita perbaiki, pikiran kita perbaiki, sikap kita juga kita perbaiki. Dengan itu, dengan akhlak yang baik, dengan HPS yang baik, akan muncul akhlak yang baik. Dengan akhlak yang baik akan muncul kejujuran, amanah, saling mencintai, saling menghormati,
bukan untuk kepentingan sendiri, tapi bagaimana supaya semua ikut merasakan kebahagiaan dan sebagainya. Nah, langsung yang kedua, karena ini waktunya 10 menit lagi. Bapak Ibu Saudara yang berbahagia, kunci sukses Rasulullah yang kedua adalah takwa. Bertakwa kepada Allah. Nggak bisa ditawar lagi. Dengan ketakwaan kepada Allah, maka akan tahu di mana posisi dunia ini bagi orang-orang yang beriman. Tapi tanpa ketakwaan, dunia ini akan menjadi sesuatu yang bisa melibas dan memperbudak orang itu. Dengan ketakwaan, bukan kita yang diperbudak oleh dunia, tapi kitalah yang memperbudak dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pribadi yang sangat bertakwa kepada Allah. Maka bagaimana kita meneladani ketakwaan Rasulullah? Pada saat kita mulai mengelola usaha atau bisnis, kemudian kita sudah memulai dengan akhlak yang baik, bangun dengan ketakwaan. Takwa kepada Allah. Yakin bahwa rezeki itu datangnya dari Allah. Jangan sekali-kali menyentuh hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Itu wujud ketakwaan. Apakah yang riba-riba hindari, yang haram-haram, yang mendolimi orang hindari, menjaga ibadahnya. Ya. Jangan sampai, mohon maaf, dengan dalih Muslim harus kaya. Ya betul memang Muslim harus kaya. Tapi karena saking semangatnya mengejar kekayaan, waktunya sholat, nggak sholat. Duhur lewat waktu sampai asar, baru dikerjakan. Mending dikerjakan di waktu asar. Asar lewat lagi sampai maghrib. Karena sibuk dengan usahanya itu. Begitu maghrib, dikodok semuanya. Duhur, asar, maghrib. 4-4-3. Anaknya bingung, Pak, ini puasa sudah lewat kok masih traweh terus. Traweh apa tuh, Le? Nah itu 4-4-3. Itu tadi duhur, asar, maghrib. Ya Allah, ya. Bagaimana kita mengejar rezeki datangnya dari Allah, tapi urusan kita dengan Allah kita sepelekan. Sholat kita abaikan. Ya. Kita tidak mengindahkan larangan-larangan Allah. Mohon maaf, pergaulan tidak kita jaga. Antara laki-laki dan perempuan yang harus dijaga, tapi nggak terjaga, terjadi pergaulan bebas. Auzubillah min dzalik. Kumpul, tapi akhirnya terjadi pergaulan bebas. Nah, ini hilang ketakwaannya, hilang barokahnya. Nabi Muhammad SAW walaupun kaya, tapi ketakwaannya tinggi, Bapak Ibu. Maka beliau mengatakan, la ba'sa bil ghina limanitaqo. Tidak berbahaya kekayaan itu, tapi bagi orang yang bertakwa. Sebab kalau hilang takwa bahaya. Suatu hari Nabi Muhammad SAW memanggil para pedagang, ya ma'syarat tujar. Wahai para pedagang. Para pedagang semuanya menoleh kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, inna tujar yub'atsuna yaumal qiyamah fujaron. Sesungguhnya pedagang-pedagang itu besok akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan durhaka. Illa manittaqo. Kecuali orang yang bertakwa, wa barro dan berbuat baik, wa sodako dan jujur. Maka tadi dibaca hadisnya oleh Bunda Guril, pedagang yang jujur dan amanah bersama-sama Nabi di dalam surga. Bagaimana bisa jujur dan amanah kalau akhlaknya nggak ada, ketakwaannya juga nggak ada. Nah, jadi mutlak. Ketakwaan itu mutlak harus dimiliki ketika kita pengen sukses sebagai seorang pebisnis. Bapak Ibu Saudaraku yang berbahagia, ketika kita memiliki ketakwaan, maka kita akan bisa bersikap zuhud. Ketika kita sudah bersikap zuhud, insya Allah kesuksesan itu akan mudah kita raih. Nah, ini yang kadang-kadang yang keliru orang mengartikan zuhud, ya. Jadi selama ini orang mengartikan zuhud itu kemana-mana harus berpakaian yang sederhana, yang jelek, dari bahan yang murah-murah. Bila perlu kain kafan itu kita jahit jadi pakaian. Itu namanya zuhud, ya. Kemana-mana harus naik mobil atau kendaraan yang kelas ekonomi, itu namanya zuhud. Kemana-mana
jalan kaki, kalau makan di warung cari yang murah, itu namanya zuhud. Rumahnya tipe 21, itu zuhud. Wah, aku nggak kuat kalau kayak begitu. Nah, ini keliru Bapak Ibu. Ini kesalahan dalam mengartikan zuhud. Padahal pengertian zuhud itu menurut Imam Hasan Al-Basri, Bapak Ibu, di golongan tabi'in, zuhud itu adalah keyakinanmu kepada yang dijanjikan oleh Allah itu lebih besar daripada keyakinanmu pada janji-janji manusia. Apa ini artinya kalau bukan ketakwaan, Bapak Ibu? Orang yang tidak punya uang, dia juga bisa menjadi orang yang tidak zuhud. Sebaliknya, orang yang miliarder bisa dia menjadi seorang yang zuhud. Diterangkan lagi oleh Imam Ibnul Qayyim, beliau mengatakan, selama hartamu hanya di tanganmu dan tidak sampai ke hatimu, maka harta itu tidak akan membahayakanmu, walaupun banyak. Saya ulangi, ini perkataan Imam Ibnul Qayyim. Selama hartamu itu hanya ada di genggamanmu, di tanganmu, dan tidak sampai ke hatimu, maka tidak akan membahayakanmu, walaupun banyak. Dan jika harta itu bersemayam di dalam hatimu, maka akan membahayakan dirimu, walaupun itu sedikit. Atau walaupun tidak ada harta di tanganmu, tapi di dalam hatimu ada keinginan dengan harta, maka itu akan membahayakanmu. Bapak Ibu Saudaraku yang berbahagia, kadang kita melihat, mohon maaf ya, pemulung pagi-pagi menjelang subuh sudah keliling ke kampung-kampung memungut barang-barang yang bisa diambil, ya, plastik-plastik, pemulung ya. Adzan subuh berkumandang, dia masih keliling, saatnya orang sholat, dia masih keliling mencari barang-barang rongsokan. Nah, apakah ini bisa dibilang zuhud? Ya, waktunya sholat subuh dia nggak sholat, sibuk keliling sampai pagi nggak sholat, setiap hari ya memang tinggalnya di bawah jembatan, tapi yang dipikirkan dunia. Terus satu sisi ada orang kaya, miliarder, triliuner, ya rumahnya juga megah, mobilnya bagus, mahal, tapi ketika azan subuh dia berangkat ke masjid, waktunya sodakoh dia rajin sodakoh, ya, rajin tahajud, rajin duha. Nah, harta hanya ada di tangan, bukan di genggaman. Artinya apa? Saatnya dilepas, saatnya diambil. Nah, itulah Bapak Ibu. Kunci sukses Nabi Muhammad SAW dengan ketakwaannya adalah Nabi Muhammad itu orang yang zuhud. Zuhud. Karena apa? Dia lebih yakin dengan janji Allah daripada janji-janji manusia. Sahabat Abdurrahman bin Auf yang kaya raya, hartanya di mana-mana. Sahabat Utsman bin Affan, kaya raya, tapi mereka adalah orang-orang yang zuhud, yang mana mereka itu harta hanya ada di genggaman, bukan di hati. Waktu yang dilepas. Sampai Umar bin Khattab saat itu yang kaya raya mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasul, aku sodakohkan separuh dari hartaku. Sahabat Abu Bakar melihat itu, ya Rasul, aku sodakohkan semua hartaku. Ini orang-orang yang zuhud. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang berbahagia, nah, 3 menit lagi. Jadi ketika kita bertakwa, kita akan mudah menjadi hamba Allah yang zuhud. Sekali lagi, zuhud itu bukan hidup miskin, hidup di pinggir jalan, nggak udah menjauhi dunia, bukan. Zuhud itu adalah lebih yakin dengan janji Allah daripada janji-janji manusia, lebih bertakwa kepada Allah. Dunia hanya di dalam genggaman, bukan di hati. Hati tetap Allah. Dunia hanya di dalam genggaman. Memperbudak dunia, bukan diperbudak dunia. Menguasai dunia, bukan dikuasai dunia. Bapak Ibu Saudaraku yang berbahagia, karena waktu terbatas, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Insya Allah nanti di lain waktu kita bahas lagi. Banyak hal yang menarik kita bahas tentang masalah zuhud ini, supaya kita nggak salah penafsiran. Dan ternyata ini adalah merupakan salah satu kunci sukses bisnis Rasulullah SAW. Dengan sifat beliau yang zuhud, dengan ketakwaan beliau. Apa buktinya zuhud? Beliau tidak takut kehilangan hartanya, tidak takut kehilangan keuntungan. Asal dia orang lain senang, pelanggan senang, ya, pelanggan puas,
beliau berikan. Karena apa? Harta itu hanya dalam genggaman tangan, bukan di hati. Tapi kalau harta di hati, Bapak Ibu, berat banget, berat. Mau melepas itu berat. Ya, bahkan kalau nggak tercapai keuntungan sekian, nggak mau. Ya, segitu terus. Sehingga mulai bangun tidur sampai tidur lagi, yang dipikirkan hanya harta. Nah, lupa kewajiban-kewajiban kepada Allah. Nah, lupa membangun akhlak, lupa membangun ketakwaan. Bapak Ibu Saudaraku yang berbahagia, sampai di sini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak tersusun dengan baik, ada kata-kata yang keliru, kata-kata yang salah, karena semua yang keluar dari lisan saya yakin semua sudah atas petunjuk dari Allah SWT, bukan dari saya sendiri. Maka yang baik-baik silakan ikuti, apa yang tidak baik, apa yang jelek jangan diikuti, tinggalkan saja. Dan saya juga sama-sama dengan Bapak Ibu dalam taraf belajar menjadi orang yang berakhlak mulia dan bertakwa kepada Allah, supaya kita betul-betul bisa sukses meniru Rasulullah SAW, sukses dalam bisnis kita, sukses dalam semua aspek kehidupan kita, dan ujung-ujungnya adalah sukses dunia dan sukses akhirat. Amin. Allahumma amin. Semoga Allah mengabulkan. Mari sejenak kita rundukkan hati untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi anna nasyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma inna nas'alukal jannatal firdaus wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah ya Rahman ya Rahim al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika minan nifaq wa su'il akhlaq wa dhiqil arzaq. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, innaka ala kulli syai'in qadir. Engkaulah yang menggenggam jiwa kami ya Allah. Engkaulah yang menggenggam hati kami ya Allah. Engkaulah yang mengendalikan pikiran kami ya Allah. Mohon bimbinganmu ya Allah. Mohon arahan darimu ya Allah. Sehingga setiap langkah kami, setiap gerak kami, setiap ucapan kami selalu membawa manfaat bagi diri kami, keluarga kami, dan sebanyak-banyak orang di sekeliling kami ya Allah. Lindungi kami ya Allah. Jauhkan kami ya Allah dari sikap, ucapan, perbuatan yang merugikan orang lain, merugikan diri kami atau merugikan keluarga kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, innaka ala kulli syai'in qadir. Bimbing kami ya Allah, kami yang sudah berniat untuk menjadi pebisnis, menjadi pedagang, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya Engkau yang mampu membimbing kami, sehingga apa yang kami lakukan bisa meniru apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, rendahkan hati kami ya Allah di hadapan-Mu ya Allah. Jauhkan dari segala kesombongan, jauhkan dari segala tinggi hati, jauhkan dari segala kecongkaan, jauhkan terhadap dunia ini ya Allah, terhadap amanah yang Kau berikan kepada kami berupa kecerdasan, kekayaan, jabatan, pangkat ya Allah. Jadikan kami sebagai hamba-Mu yang sadar bahwa itu semua adalah titipan dan amanah dari-Mu ya Allah, sehingga tidak membuat kami tinggi hati, tidak membuat kami sombong, tidak membuat kami congkak, tidak membuat kami lupa diri. Yang ada justru kami semakin dekat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, innaka ala kulli syai'in qadir. Semua yang hadir di pengajian ini ya Allah, di antara mereka barangkali ada yang sedang sakit, berikan kesembuhan ya Allah. Berikan kesehatan, kekuatan, panjang umur yang barokah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jika Engkau masih menghendaki dalam keadaan sakit, berikan kesabaran dan ketabahan. Jadikanlah sakitnya sebagai penggugur dosa-dosanya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Semua yang hadir di kajian ini, kami semuanya ya Allah, yang saat ini mungkin ada yang sedang terdampak ekonomi karena pandemik ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tunjukkanlah kepada kami pintu rezeki-Mu ya Allah. Mudahkan kami dalam menjemput rezeki-Mu, rezeki yang banyak, yang halal, yang berlimpah, yang barokah. Rezeki yang jauh dari keharaman, rezeki yang jauh dari riba-riba,
rezeki yang membawa kemanfaatan bagi diri kami, keluarga kami, dan sebanyak-banyak orang di sekeliling kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Di antara kami semuanya, para peserta kajian online ini, mungkin ada yang sedang terkena musibah, cobaan, ujian, ya Allah. Berikan kesabaran dan ketabahan, ya Allah. Segera datangkan pertolongan-Mu, ya Rob. Seandainya Kau belum mendatangkan pertolongan, jadikanlah ini sebagai penggugur dosa-dosa kami. Dan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pengangkat derajat kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang telah memfasilitasi kajian online ini, Armina Reka Group, Armina Reka Perdana, Armina Daily, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jagalah dan lindungi dari segala kerusakan, kehancuran, kepunahan, dari segala kemudaratan, dari segala balak, musibah, dan bencana. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Izinkan Armina Reka Group bisa selalu memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya bagi umat, ya Allah. Bisa memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, baik dalam urusan-urusan ibadah maupun membangun perekonomian umat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Mohon bimbing kami, ya Allah. Tegur kami jika kami keliru, ya Allah. Tegur kami jika kami salah, ya Allah. Lalu tunjukkan kebenaran yang Kau kehendaki. Tunjukkan, ya Allah, jalan kebenaran yang Kau kehendaki. Sehingga kami tidak terus larut-larut dalam kesalahan. Ya Allah, jika kami sudah berada di dalam kebenaran, bimbing kami, ya Allah, agar kebenaran ini bisa dirasakan manfaatnya bukan hanya kami, tetapi juga sebanyak-banyaknya saudara-saudara kami, orang-orang sekeliling kami, dan sebanyak-banyaknya hamba-Mu yang ada di muka bumi ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, innaka ala kulli syai'in qadir, birahmatika nastaghith. Jadikan kami hamba-Mu yang berakhlakul karimah dan bertakwa kepadamu, ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang berakhlakul karimah dan bertakwa kepadamu, ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang berakhlakul karimah dan bertakwa kepadamu, ya Allah. Bimbing kami, ya Allah, agar mencapai fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal taubatana wa ajib da'watana wa tsabbit hujjatana innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya mujibas sailin ya fa'alul lima yurid ya hayyu ya qayyum ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.